Jumpa lagi dengan Bos, biografi orang sukses. Dan saya punya banyak cerita tentang biografi orang sukses. Kali ini saya mau bercerita tentang Aristotle Onassis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share dulu ya. Aristotle Onassis yang lahir pada tanggal 20 Januari 1906 berasal dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pedagang keliling. Onassis sangat sayang pada ibunya. Ia merasa sangat sedih ketika ibunya meninggal dunia pada tahun 1912. Saat itu Onassis baru berusia 6 tahun. Sejak masih remaja, Onassis telah mempunyai bakat berdagang dan terkenal pandai dalam berunding dan tawar-menawar. Pada tahun 1912, saat Turki melakukan penyerangan ke Yunani, ayah Onassis ditangkap. Untuk menghidupi dirinya dan kedua adiknya, Onassis menjual minuman ke tentara-tentara Turki. Tak lama kemudian, ayah Onassis pun dibebaskan. Pada tahun 1923, saat Onassis berusia 17 tahun, ia pergi merantau ke Amerika Serikat. Onassis bertekad untuk merubah hidupnya. Pada tanggal 21 September 1923, Onassis tiba di Argentina. Saat itu Onassis hanya mempunyai uang $450. Namun ia merasa yakin kalau uangnya $450 itu akan dapat mengubah hidupnya. Onassis bekerja di dua tempat sekaligus untuk mengumpulkan uang. Di waktu pagi sampai sore ia bekerja sebagai tukang solder di pabrik telepon. Di malam hari ia bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran. Onassis berkeinginan untuk membuka usaha sendiri. Setelah uang tabungannya cukup, Onassis mulai menjual tembakau dari daerah asalnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Argentina. Onassis mendapatkan banyak uang dari bisnis tembakaunya. Tabungan Onassis pun sudah mencapai $25.000. Dari uang tabungannya itu, Onassis membuka sebuah pabrik rokok. Namun karena pengetahuan yang sangat terbatas dalam bidang ini, 6 bulan kemudian pabrik rokoknya pun tutup. Usaha pengiriman tembakaunya pun mulai mendapat masalah. Beberapa perusahaan mulai membatalkan pesanan karena pajak tembakau dari Yunani sangat tinggi. Pada tahun 1929, Onassis kembali ke Yunani dan langsung menemui Menteri Perdagangan untuk menyelesaikan masalah pajak. Berkat kepandaian Onassis dalam berunding, perdagangan tembakau antara Argentina dan Yunani dibuka kembali. Bisnis tembakau Onassis pun kembali lancar. Ayah Onassis menyarankan agar Onassis berbisnis perkapalan. Onassis mengikuti saran ayahnya dengan membeli sebuah kapal rusak di Uruguay. Saat itu ia mulai mencintai kapal. Dibutuhkan waktu 3 bulan dan uangnya yang banyak untuk memperbaiki kapal yang rusak itu. Namun, badai besar membuat kapal Onassis kembali tenggelam. Setelah musibah itu, Onassis pindah ke London, Inggris untuk meneruskan bisnis pengiriman tembakaunya. Kegagalan pada kapal pertamanya tidak membuat Onassis menyerah. Karena rasa cintanya pada kapal, pada tahun 1932, ia kembali membeli 2 buah kapal dari Montreal, Kanada seharga $40.000 Amerika Serikat. Untuk mengenang kedua orang tuanya, Onassis memberi nama kedua kapalnya Socrates dan Penelope. Onassis pun mulai membangun kerajaannya sendiri dengan membeli kapal-kapal tanker dan kapal-kapal pesiar. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Onassis membeli 13 kapal dengan harga $1,5 juta.
per kapal, dan satu kapal angkatan laut seharga $550.000 yang dijual di Amerika. Dengan banyaknya kapal yang dimiliki Onassis sebagai penghasilan utamanya, Onassis pun dijuluki sang raja kapal. Aristotle Onassis, sang raja kapal, meninggal dunia karena kecelakaan pesawat udara pada tanggal 15 Maret 1973 di usianya yang ke-67 tahun. Armada kapal Onassis kini menjadi armada kapal terbesar di dunia. 9 nasihat Aristotle Onassis. 1. Jaga badanmu agar tetap sehat. Banggalah dengan fisik yang kita punya. Jangan risaukan hal-hal kecil. Kita tidak sejelek apa yang kita bayangkan. 2. Jaga kulitmu agar tetap sehat. Karena kulit yang sehat akan nampak seperti orang yang banyak uang. 3. Tersenyumlah selalu, karena dengan tersenyum segalanya akan tampak sangat menyenangkan. 4. Jagalah penampilanmu, jangan memperlihatkan kesusahanmu di depan orang banyak. 5. Jangan tidur terlalu banyak, karena kesuksesan tidak bisa didapat dengan tidur. 6. Jangan menghabiskan waktu berjam-jam di meja makan, selagi banyak yang harus kita selesaikan. 7. Jika kita tidak punya modal, pinjamlah dalam jumlah yang besar. Kemudian jangan menunda pembayaran karena menyangkut nama baikmu. 8. Pilihlah teman yang dapat mendorong prestasimu dan teruslah berusaha sampai berhasil. Hindari orang yang suka mematahkan semangatmu. 9. Dengarkanlah orang lain, buatlah orang lain senang. Hormatilah mereka, maka mereka akan menghormatimu. Ini adalah kunci suksesku yang utama.